Dari pedalaman Borneo, saya Pater Domi Kevi SVD, kembali menyapa Anda dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah yang diambil dari kalender liturgi Gereja Katolik hari Jumat dalam pekan biasa ke-15 tanggal 17 Juli tahun 2020. Aku melihat air matamu. Manusia mungkin saja menertawakan kejatuhanmu, menyoraki kesulitanmu, dan mengumpati kesalahanmu. Mungkin wajar saja, karena manusia hanya mampu menilaimu sebatas ia melihat kesalahanmu. Apabila hari ini Anda atau saya jatuh, dan hati pun menjerit menyesali pengalaman ini, Tuhan akan melihat sesuatu yang berbeda dari dalam diri kita. Tidak seperti yang dipandang dan dilihat oleh manusia pada umumnya. Tuhan akan melihat air mata kita, bukan seberapa besar pelanggaran yang kita lakukan, karena Ia mengasihi kita, bukan menilai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, Raja Hizkia meneteskan air matanya atas berita bahwa waktu-waktu hidupnya tinggal sesaat lagi. Berita itu membuat Hizkia meneteskan air matanya di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. Tangisan yang keluar dari hati yang tulus mengundang perhatian Tuhan yang lebih dalam terhadap Hizkia. Tuhan akhirnya menambahkan usia Hizkia dan meneguhkan hatinya bahwa Ia, Tuhan, telah melihat air matanya. Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana pendekatan Tuhan terhadap manusia dan pendekatan manusia terhadap sesamanya. Terhadap murid-murid yang memetik gandum pada hari Sabat, Yesus membiarkan itu karena mereka membutuhkan. Pendekatan Yesus ini menunjukkan pendekatan berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Pendekatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah pendekatan hukum. Mereka menilai salah tindakan itu karena melanggar hukum. Yesus menegaskan sikapnya sekaligus membetulkan cara pendekatan manusia terhadap sesama yang boleh dibilang terlampau berlebihan atau lebay, melebihi pengadilan Tuhan. Yesus mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus menegaskan hal ini untuk membetulkan cara pendekatan kita terhadap sesama yang kadang-kadang berlebihan. Ia mengajak kita untuk melihat kebutuhan mendasarnya, bukan menilai tindakannya berdasarkan hukum atau aturan semata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, aku melihat air matamu, aku memahami kebutuhanmu, aku mengerti hidupmu. Itulah cara Tuhan mendekati kita. Terhadap cara Tuhan ini, kita perlu menanggapinya untuk menentukan sebuah sikap perubahan. Air mata penyesalan tentunya harus diikuti tindakan untuk berubah atas apa yang dikehendaki Tuhan. Cara ini pula sekaligus undangan bagi kita untuk memiliki kepekaan terhadap kebutuhan sesama, baik itu fisiknya, terutama jiwanya. Hadirlah dalam kehidupan sesama dan katakan, aku melihat air matamu. Karena Tuhan telah memperlakukan kita demikian. Tuhan memberkati kita semua.